Yang pertama saya akan mulai dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan bahasan kita dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 21. Bagi teman-teman yang mengikuti materi ini bisa melihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Ini landasan awalnya kenapa kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Berikut sifat-sifat masih akan kita bahas insyaallah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mau mengharapkan rahmat Allah. Dia dapat rezeki, dipenuhi kebutuhannya, dimaafkan kesalahannya, diberikan kebahagiaan dunia, diselamatkan, dan juga diberikan kebahagiaan di akhirat. Dan juga yang ingin mendapatkan yang terbaik di hari kiamat, dan dia ingin berzikir atau menyebut Allah dengan zikir yang banyak. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini menekankan kepada kita bahwasanya ada anjuran dari langsung sampai pencipta Allah agar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Jadi betul-betul memang ini sebagai tolok ukur cara makan, minum, tidur, bergaul, ya, bermuamalah secara umum. Juga termasuk dalam kehidupan sosial, dalam rumah tangga, berinteraksi dengan orang-orang, ini masuk dalam bab muamalah semuanya. Itu juga dengan hal-hal yang lainnya seperti peperangan, transaksi jual beli dan segala macam hal. Semuanya itu masuk dalam anjuran agar mencontohi beliau. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Qalam surah nomor 68 ayat 4. Semua itu kita dianjurkan selain beliau utusan Allah, Allah sendiri memuji nabinya. Perhatikan, dan ini menjadi landasan bahasan kita. Surah Al-Qalam surah nomor 68 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya kau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang langsung memuji ciptaannya ini. Dan ini bukan main-main, ya. Andai saja seseorang di antara kita seperti Anda yang ikuti acara dari Zoom misalnya, berada di satu perusahaan, atau teman-teman yang ikuti acara kita live di medsos, Anda ada di satu perusahaan. Bagaimana perasaan Anda pada saat Anda dipuji oleh atasan Anda? Dikumpulin orang-orang, kemudian dikatakan kalau si fulan ini atau si fulana ini orang yang saya recommended, orang yang baik akhlaknya, orang yang berprestasi di perusahaan, maka saya yakin dia akan bangga. Mungkin menjadi sebuah momentum terindah, ya, dalam hidupnya. Maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, yang akan dibaca oleh miliaran orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang baik, ya, akhlak yang sempurna. Juga alasan yang lain teman-teman sekalian, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya. Dan kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu. Jadi suri tauladan ini karena beliau memiliki akhlak yang baik dan juga beliau memang diutus untuk alam semesta. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak mengutus kau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Semuanya, jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar untuk orang-orang Islam, tapi diutus oleh Allah untuk alam semesta ini. Demikian juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 158, Allah menekankan dan memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan bahwasanya beliau utusan Allah, beliau harus dicontohi segala sesuatunya, diikuti ajarannya. Ya. Al-A'raf 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-ayah, yang artinya, katakan hai Muhammad, sebarluaskan, sampaikan kepada semuanya. Bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Muslim, tapi katakan hai manusia. Semuanya, semua suku, semua negara, ya, semua bahasa. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalau sudah utusan Allah berarti untuk dicontohi, ya, diikuti akhlaknya, ya, anjuran-anjurannya, tuntunannya,
dan menjauhi semua apa yang dilarang. Demikian pula dalam surah Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kami enggak mengutus engkau hai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Maksudnya berita gembira kepada orang-orang beriman, karena dengan mereka patuh, mereka menjalankan perintah-perintah yang wajib ataupun sunnah, maka mereka akan mendapatkan balasan kebahagiaan dunia, ya, rezeki, dan juga di akhirat akan selamat masuk ke dalam surga. Dan sebagai pemberi peringatan, maksudnya bagi orang-orang yang melanggar, agar mereka hati-hati. Ada ancaman-ancaman hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat nanti. Tetapi sayangnya, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mau belajar, tidak mau cari tahu. Mereka lalai. Tapi saksi bahasan kita, kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk alam semesta. Memang untuk menjadi contoh. Nah, ini yang masih luput dari banyak kaum muslimin, teman-teman sekalian. Kita masih menganggap Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita saja. Sehingga kita pun kalau beriman pada risalah beliau, kemudian kita contohi akhlak-akhlaknya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh beliau, kita menginjakan tuntunan atau anjurannya atau perintahnya dan kita tinggalkan larangannya, maka sebatas itu saja. Seakan-akan hanya untuk umat Islam. Tidak, kita menyebarluaskan, menyampaikan kepada mereka tentang masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah akhlak ini. Memang umat Islam menjadi contoh dalam masalah kejujuran, kedermawanan, ya, tepat janji, ya, balas budi, ya, berterima kasih dan segala macam hal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Segala puji atau maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar dia Muhammad SAW menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, agar dia menjadi contoh bagi mereka. Nah, ini dalam muamalah, dalam segala hal, dalam menyampaikan agama Allah SWT, dan juga menjadi contoh. Dia adalah orang yang paling layak untuk dijadikan sebagai idola, suri tauladan di sini, ya. Dicontohi semua kehidupan beliau, diciplak hidup beliau. Demikian pula dalam statement atau dari ayat-ayat ini semua, ya. Ada cukup banyak ayat tapi saya langkahi saja, ada beberapa yang saya susun. Namun ada yang saya ingin titik beratkan karena masih ada banyak poin-poin yang akan kita bahas tentang akhlak Nabi SAW. Dari semua ayat yang tadi kita bacakan itu, ada statement yang menarik dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wajib bagi manusia untuk mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah mengutus Muhammad SAW kepada manusia dan jin. Dan wajib bagi mereka untuk beriman kepada beliau dan beriman dengan wahyu yang beliau bawa dan mentaati beliau. Mereka manusia harus, atau mereka dalam kurung manusia, harus menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh keduanya. Mereka harus pula mencintai yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam cintai dan membenci yang Allah dan Rasulnya benci. Setiap orang yang telah tegak hujjah atau telah sampai padanya argumentasi dengan risalah atau wahyu, dalam kurung wahyu Muhammad SAW dari kalangan manusia dan jin, kemudian tidak beriman padanya, maka berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kafir yang telah diutus Rasul bagi mereka, seperti kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syuaib, kaum Nuh, ya, kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang kufur, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah landasan yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, para tabi'in, ya, orang-orang yang belajar dari para sahabat Nabi, ya, dan juga para imam kaum muslimin, ulama-ulama kaum muslimin, dan seluruh kelompok kaum muslimin yang merupakan ahli sunnah wal jamaah dan selain mereka. Artinya, yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini sesuatu poin penting, teman-teman sekalian. Kita bukan hanya sekedar membahas, oh akhlak Nabi itu ramah, jujur, amanah, dermawan, ini loh keutamaannya, lalu Anda amalkan. Bukan cuma itu. Sebelum itu semua, kita harus paham
bahwasanya Rasulullah SAW memang diutus untuk alam semesta. Jadi Islam yang beliau bawa, akhlak yang beliau contohkan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk kita sebarluaskan kepada orang-orang. Untuk kita contohkan kepada mereka. Biarkan dunia menyaksikan bahwasanya umat Islam itu jujur, karena Rasulullah SAW utusan Allah kepada mereka jujur. Kita semua amanah, karena memang Nabi SAW amanah. Kita contohi beliau dan memang beliau perintahkan untuk beramanah. Kita semua berbakti dengan orang tua, karena memang itu adalah bagian daripada perintah beliau SAW, dan seterusnya. Serta kita menjauhi semua sifat-sifat buruk, dari bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, mengganggu orang lain. Ya. Karena memang Nabi SAW jauh dari semua itu, dan beliau melarang itu semuanya. Jadi lingkupnya bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Di saat umat Islam menerapkan apa yang diajarkan Nabi SAW, disitulah akan tampak bagaimana besarnya efek daripada keislaman itu. Bukankah kita sudah baca dalam sejarah bagaimana Islam masuk di Nusantara ini dikarenakan ya, akhlak para pedagang kaum muslimin yang jujur, yang ramah, sehingga membuat masyarakat Indonesia pada saat itu merasa kagum dan akhirnya mereka tertarik dan menanyakan tentang agama ini. Dan begitu dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah didatangi oleh seorang pendeta Yahudi, kisah yang menarik. Yahudi ini kebetulan pernah Nabi SAW punya utang piutang sama orang ini, dan punya akad waktu pembayaran. Sebelum tiba masa pembayaran, orang ini lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW di masjid beliau. Beliau lagi duduk berhadapan dengan para sahabat, atau lagi ya, berhadap-hadapan dengan para sahabat. Tanpa banyak bicara, orang Yahudi ini tiba-tiba berdiri di sebelah Nabi SAW. Dan beliau menggunakan imamah. Ada lilitan kain imamah yang jatuh terulai ya, di pundak beliau SAW. Lalu kemudian orang Yahudi ini menarik tadi, ya, yang dari sebelah sini ditarik ya, karena tadi kan ada lilitan di leher beliau SAW. Kemudian ditariklah dari sini ya, ditarik dari belakang dengan keras hingga leher beliau kecekik. Orang Yahudi ini berani melakukan itu di hadapan para sahabat. Dan berarti benar pada Nabi Muhammad SAW. Tanpa banyak bicara, sahabat semuanya marah. Umar bin Khattab tiba-tiba henuskan pedang, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya orang Yahudi." Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada para sahabat agar tenang. Jangan buru-buru. Sambil dalam kondisi tercekik, Nabi Muhammad SAW masih dengan tenang menjawab, mengatakan, "Ada apa wahai Yahudi?" Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, bayar utangmu. Sungguh kalian kaum Quraisy suka menunda-nunda membayar utang." Bayangkan, sudah kasar caranya mencekik dan ngomongnya kasar lagi. Maka kata Nabi SAW, dalam kondisi masih dicekik, akhirnya ditarik imamanya. Beliau mengatakan, "Bukankah ya, belum tiba waktunya?" Karena ada kesepakatan gitu. Kata dia, "Tidak, saya mau dibayar sekarang." Maka Nabi Muhammad SAW menunjuk Umar bin Khattab yang ada di hadapannya, mengatakan, "Hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambilkan utangku, ya, sekian sa' kurma." Sa' itu kayak 2 genggaman telapak tangan orang dewasa. Bayarkan kepada orang ini dan tambah lagi yang senilai dengan itu. Kata Umar, "Ya Rasulullah, kalau yang awal hutang Anda, tapi yang kedua untuk apa kasih ke orang ini?" Kata Nabi SAW, "Sebagai hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia." Nabi SAW malah mengingatkan Umar agar jangan tergesa-gesa mengambil langkah, sementara saya ada. Tenang aja. Nabi SAW mampu membunuh orang itu seketika, karena setiap nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Tapi beliau luar biasa dalam masalah ini. Setelah itu orang Yahudi itu jalan bersama Umar ke Baitul Mal. Umar dengan marah pada orang Yahudi ini. Kemudian beliau, ya, Umar mengumpulkan utang-utang Nabi SAW. Pada saat selesai, dia baru membungkus lagi tambahan daripada nilai ya, yang Nabi SAW perintahkan. Maka Yahudi tersebut mengatakan, "Tidak usah hai Umar." Kata Umar, "Itu bukan urusan kamu. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW." Dia mengatakan, "Hai Umar, apa kau tahu siapa saya?" Kata Umar, "Saya tidak mau tahu siapa kamu." Karena Umar sangat jengkel dengan orang ini. Maka dia pun berkata, "Saya Fulan bin Fulan." Namanya ini ternyata nama seorang pendeta Yahudi yang sangat terkenal, sudah lama mau masuk Islam gitu.
Tapi Umar memang belum pernah lihat orangnya. Karena zaman dulu kan orang tidak ada foto, tidak ada segala macam. Maka kata Umar, apa kau benar dia? Dia bilang iya. Lalu kata Umar, kenapa kau lakukan itu? Sementara kau tahu ini adalah Rasulullah SAW. Apa kata Yahudi tersebut? Hai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Coba renungi. Saya datang ke masjid kalian. Saya cekik Nabi kalian. Saya berkata kasar dengan Nabi kalian. Coba bayangkan. Saya udah tahu konsekuensinya. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya ini. Saya akan bisa dibunuh dengan ini. Tapi tentu ada alasan kenapa saya kerjakan itu, Umar. Apa kau tidak mau tahu apa sebabnya? Kata Umar, baik, saya mau tahu apa sebabnya. Karena memang ini buat penasaran gitu. Maka kata Yahudi tersebut apa? Ya. Dia mengatakan, hai Umar, saya telah menemukan semua sifat kenabian pada diri Muhammad SAW yang disebutkan dalam, pada diri Muhammad yang telah disebutkan dalam Taurat. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Semua sudah mirip, sudah sama. Tinggal satu, yaitu ghalaba hilmuhu ghadabuh. Kasih sayangnya mengalahkan sifat emosinya. Dan tadi aku lakukan itu untuk itu sebenarnya. Aku bukan mau nagih utang. Aku sudah memang sengaja memancing emosi dia. Dan ternyata dia benar, hai Umar. Dan saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi ini masuk Islam kenapa? Karena akhlak Nabi SAW. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna, yang baik. Sudah ada akhlak-akhlak diajarkan oleh Allah SWT kepada para nabi-nabinya. Tapi aku datang untuk menyempurnakan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini untuk seluruh alam semesta. Di dalam hadis yang lain, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Nah ini luar biasa gitu.